Halo, apa kabar? Hari ini kita cerita-cerita yuk tentang healthy friendship. Aku sangat tertarik dengan topik ini karena tidak semua orang punya pertemanan yang sehat. Nah, kalau kita tidak punya pertemanan yang sehat, itu akan membawa kita lebih stres, atau ada banyak orang yang mengalami gangguan mental, atau banyak yang mengalami yang namanya kesepian. Nah, beberapa hari yang lalu saya baca informasi melalui Tempo Jakarta, ada suatu layanan kesehatan mental melakukan survei pada bulan Mei 2021. Hasil surveinya adalah ada sebanyak 98% partisipan yang pernah mengalami yang namanya perasaan loneliness atau kesepian. Nah, di antara 98% ini ada sebanyak 65% teenager atau remaja yang mengalami rasa kesepian. Kok bisa ya? Padahal kan kita tahu sendiri tuh anak remaja kaum milenial yang sangat aktif di sosial media, Instagram, Twitter, atau Facebook, or whatever. Mereka kok bisa ya merasa kesepian? Nah, kesepian itu adalah ketika ada perasaan kosong, emptiness di dalam hati kita. Nah, ngomong-ngomong merasa kesepian, berarti ada orang yang mempengaruhi manusia mempengaruhi di hidup kita. Nah, bicara tentang pertemanan yang sehat, aku membagi 3 jenis teman. Yang pertama itu adalah teman yang kita sebut sebagai outer circle kita, yaitu dengan istilah casual friends. Nah, casual friends ini seperti apa ya? Adalah orang yang kita tidak memberikan ruang untuk berbagi hidup dengan dia. Kita tidak memberikan waktu untuk hangout bareng atau bercerita atau curhat dengan dia. Atau kita hanya say hello, good morning, how are you, that's it. Tidak lebih dari itu, dan kita terhadap orang ini memiliki pengaruh yang sangat kecil. Keberadaan dia atau keberadaan kita tidak mempengaruhi kehidupan dia dan kita, seperti itu. Contohnya adalah bisa disebut teman kantor, kita hanya berurusan dengan pekerjaan, atau teman sekolah hanya berurusan dengan tugas-tugas sekolah, tidak lebih ke dalam kehidupan kita yang lebih dalam. Jenis pertemanan yang kedua adalah close friends. Close friends ini adalah circle yang lebih dekat, lebih ke dalam hidup kita. Contoh dari close friends ini adalah teman yang sering kita ajak hangout, kita bisa curhat. Nah, ciri-ciri dari close friends adalah kita memberikan ruangan untuk dia mengenal siapa diri kita, untuk mengenal kehidupan kita. Dan kita memberikan waktu untuk hangout bareng, untuk quality time bareng, dan close friend ini bisa mempengaruhi hidup kita. Dan kita juga bisa mempengaruhi hidup dia. Nah, circle yang paling dalam, yang paling dekat dengan kita, atau kita sebut dengan inner circle, kita sebut itu sebagai core friends. Nah, ciri-ciri core friends ini seperti apa ya? Core friends ini adalah kita memberikan semua ruang hidup kita untuk seseorang ini, dan dia juga memberikan waktu, ruang, dan memberikan pengaruh sangat besar di dalam hidup kita untuk mengambil suatu keputusan-keputusan besar. Nah, bagaimana sih untuk ngecek apakah seseorang itu layak kita masukkan sebagai core friends atau ke inner circle kita? Ada 3 kriteria atau 3 qualities of core friends. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah pilihlah teman yang mengencourage kita secara spiritual. Choose friends who encourage us spiritually. Nah, di ayat Alkitab saya pernah baca di 1 Tesalonika, katanya seperti ini. Therefore encourage one another and build each other up. Nah, kata encourage di ayat Alkitab ini sangat berbeda dengan compliment. Kalau compliment it's a nice word but tend to be shallow. Ya, mungkin kamu kelihatan cantik hari ini, kamu kelihatan lebih segar hari ini, you are a smart person. That's a compliment. Tapi ketika kita ngomong tentang encourage itu lebih dalam dari compliment. Menurut
kamus yang saya baca nih, encouragement itu adalah an action of giving someone support, confidence, and hope. Jadi suatu tindakan, suatu perkataan yang bisa mensupport, memberikan orang lebih percaya diri dan memberikan harapan dengan perkataan kita. So, encouragement itu bisa kita sebut sebagai action of filling the heart. Oke, nah, so ya jenis yang kedua, ciri-ciri yang kedua untuk menjadi kan seseorang itu sebagai core friends kita harus memilih teman yang consistently support us emotionally. Nah, ada di ayat Alkitab saya baca dari Proverbs 17, katanya seperti ini. A friend loves at all times and a brother is born for a difficult time. Nah, a true friend itu adalah ketika seseorang mau walk in when we are in trouble. Ada banyak orang ready, standby ketika kita mau party, dia standby. Ketika kita lagi senang, dia standby. Kita mau hang out, mau have fun, dia standby. Tapi ketika kita in trouble, dia tidak mau walk in ke dalam trouble kita itu. Maka dia bukan a true friend. Walk in artinya adalah I'm here with you. Not only I'm here for you. I'm here with you artinya adalah suatu action yang proaktif secara physically, kita support secara physically, kita ada, kita berikan attention dan time kita, dan kita bisa support secara emotionally, dan kita mau walk the journey with someone. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa menjadi core friends for someone else. Atau ketika ada seseorang yang mau proaktif mendukung kita secara physically and emotionally, so he is or she is the one. You can consider him or her become your core friends. Ciri yang ketiga adalah choose friends who challenge us to think. Pilih teman yang bisa menantang kita untuk berpikir lebih maju gitu. Memang ketika ada dua orang berbicara, kemungkinan akan muncul argumen-argumen karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. But ini adalah Bible verse yang sangat touch me a lot. Kenapa saya lebih berhati-hati memilih teman dalam hidup? Dari Proverbs 13 saya baca ya, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers a harm. Jadi ketika kita berjalan atau berteman dengan orang yang wise, kita juga seiring berjalannya waktu akan menjadi wise. Kalau kita berteman sama si pemalas, lambat laun kita akan menjadi seperti pemalas. So, if you want rich and meaningful life-giving, heart-filling relationship, caranya adalah choose your friends. Kalau kamu mau hidup kamu lebih baik, mau bertumbuh menjadi lebih baik, pilih teman kamu. Oke? Nah, jika kamu sudah punya teman saat ini, teman dekat, dan kamu bisa consider dia core friends in your inner circle, coba cek 3 hal. Apakah dia mengencourage kamu secara spiritual? Apakah dia mensupport kamu secara emosional? Apakah dia challenge you to think? Ketika kita bilang challenge you to think, you grow up. That's it. Have a wonderful day.